Hai teman-teman Rasa and Shine, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat, semangat, dan gak pernah kehilangan yang namanya pengharapan, oke? Sesakit, sepusing apapun, seberat apapun beban yang kalian sedang hadapi hari-hari ini. Anyway, hari ini sebenarnya udara di kotaku agak-agak mendung, terus panas, agak kurang oke sebenarnya ya. Beberapa hari ini, jadi setiap siang biasanya hujan deras, intensitasnya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan pagi lo ada rencana mau nyuci mobil di tempat cucian mobil, terus pulang-pulang kehujanan lagi mobilnya. Anyway, itu menjadi makanan sehari-hari aku di beberapa hari terakhir ini. Tuh lihat tuh. Agak-agak sudah mulai mendung gimana gitu. Oke, sekalipun mendung di luar sana, hati ini jangan ikut-ikutan mendung ya. Karena walau bagaimanapun kita yang harus menentukan posisi atau volume happy yang ada di dalam diri kita ini. So, aku mau cerita tentang simpel sih, tapi ini sering kali kita lupakan. Ini pengalaman gue, betapa pentingnya lo pada ini, khususnya buat emak-emak ya, yang merasa udah emak-emak biasanya agak sedikit miss di bagian dandanisasi. Aduh rempong, anakku masih ini, ngurus ini apa segala macem. Padahal itu ternyata penting banget. So aku mau cerita tentang pengalaman aku. Suatu hari aku bersama dengan anakku, yang hari itu aku lagi emang buru-buru banget, nggak sempat dandan. Mungkin udah kayak bibi-bibi kali ya, bibi-bibi yang bawa anak juraganya gitu. Pergilah aku ke salah satu pusat perbelanjaan yang cukup besar di kotaku. Masuk ke area supermarketnya, tempat belanja harian bulanan. Karena gue buru-buru, gue langsung aja masuk tuh. Ayo adik gitu. Dari jarak jauh gue udah ngeliat banget ada satpam yang sedang memperhatikan gue dan anak gue. Dan gue emang pas lagi buru-buru banget. Begitu masuk, gue lagi pilih-pilih, tiba-tiba si satpam datengin gue dong, terus bilang, "Maaf Bu, tasnya tolong dititipin di bagian penitipan tas." Gue agak jengkel sebenarnya waktu itu, karena aku ngelihat ada salah satu ibu yang tasnya sebenarnya jauh lebih besar dari gue, tapi dilolosin aja dia belanja gitu. Tapi ya udahlah ya, gue juga bawa anak dan gue ditegur satpam. Bukankah seharusnya memang gue menaati aturan yang menurut si satpam ini memang dia sudah tegakkan sedemikian tegaknya gitu, seperti tiang bendera. So, gue titipin dong tas gue ya kan di tempat penitipan tas. Terus dengan agak gondok gue belanja buru-buru terus pulang. Dalam hati gue sempat mikir, kenapa si ibu itu boleh masuk padahal tasnya lebih gede sebenarnya. Apakah gue tampak seperti pencopet gitu? Lalu beberapa minggu kemudian aku datang ke tempat yang sama, tapi hari itu gue memang pas rapi jali gitu, gue dandan. For your information teman-teman, aku memakai tas yang sama dan anak gue. Kali itu aku jalan jauh lebih santai dan rileks karena memang lagi nggak diburu-buru. Menikmati lah, enjoy. Gue masuk, gue ambil keranjang sambil ngobrol sama anak gue dengan satpam yang sama
Satpam itu ngeliatin gue dari atas ke bawah, terus senyum, dan gue belanja sampai gue selesai, gue bayar di kasir, tas gue aman, gue nggak didatengin oleh satpam itu untuk bilang, maaf bu, tasnya tolong dititipin di tempat penitipan. So yang gue simpulkan adalah, gue jadi keinget, oh iya, pada saat tas gue diminta, saat itu dandanan gue emang lagi bulek-bulek banget. Ya kayak bibi-bibi yang gak dandan, ya pokoknya gak oke lah hari itu. Dan di saat yang sama, gue ngeliat ibu-ibu yang gak diambil tasnya, which is tasnya lebih gede dari gue, itu emang ya kayak ibu-ibu pejabat gimana sih, yang rambutnya rapi, lipstiknya merah, merona gitu. Terus gue menyimpulkan, wow, berarti di lingkungan gue, di lingkungan kita, penampilan itu jauh lebih menentukan bagaimana orang akan merespon kita, bagaimana orang akan ngelihat kita, bagaimana orang akan memberikan respect sama kita. Gue ada satu kesimpulan yang kedua. Kadang-kadang ini nggak nyaman ya, tapi ternyata besarnya isi dompet lo yang lo bawa saat itu tidak akan mempengaruhi respect orang pada saat lo lagi nggak rapi. Makanya kita dulu sering dengar, gue nggak tahu apakah kalian pernah dengar, yang ada satu sales mobil yang mana saat itu dia nyoekin orang yang pakai sendal jepit, kaos oblong, celana pendek. Tanya-tanya mobil, harga, ya dengan sekedarnya aja doi jawab gitu. Dia nggak expect bahwa akhirnya bapak itu yang membeli salah satu mobil yang saat itu lagi dipamerkan. Meskipun ada juga istilah don't judge the book by its cover, gue setuju, gue sepakat. Tapi for information, kita ini semuanya pingin dilayani dengan baik, bener gak sih? Lo lagi punya duit, lo gak punya duit, ya kan? Lo gak dandan, lo dandan di tempat-tempat umum, apalagi di mana kita datang kepada satu tempat, bank, kantor pajak, tempat perbelanjaan, kemanapun, apalagi yang tempat restoran, apalagi jual mobil, konter mobil, mereka akan lebih respect pada saat ngelihat lo rapi, wangi, dan senyum. Kalau balik lagi ke cerita yang tadi, cerita bapak yang covernya kurang oke itu, jangan salahin salesnya. Karena itu adalah gambaran umum semua orang, termasuk gua. Gue juga kalau ngeliat orang kalau nggak rapi, pakai sendal jepit, kaos oblong, misalkan ke salah satu tempat yang tidak semestinya dia pakai kostum seperti itu, ya pasti respect kita akan sedikit turun. So, kalau lo nggak pengen dijudge orang, gue kasih saran, mulai hari ini
serempet apapun lo, please jadilah orang yang rapi. Syukur-syukur lo sempatin dandan, nggak perlu yang menor-menor, bulu mata apa, yang penting alisan, bedak, lipstick, lip gloss. What do you think, guys? So, jaga penampilan kamu dimanapun kalian berada, kemanapun kalian akan pergi. Disitulah respect orang di 5 detik pertama akan menentukan. Oke? Saya Monica Sinaga, Rise and God bless you. Bye-bye.